rumah aja. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang senyum yang sama. XL membuat kita dekat di hati. Langganan paket dari hati sekarang hanya Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan sekarang. Ngomong. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu buatku tak pernah sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana. Terpisah jarak tapi tak apa, tetap bertemu walaupun kini kita di rumah aja. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang senyum yang sama. XL membuat kita dekat di hati. Langganan paket dari hati sekarang hanya Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan sekarang. Ngomong. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu buatku tak pernah sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana. Terpisah jarak tapi tak apa, tetap bertemu walaupun kini kita di rumah aja. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang senyum yang sama. XL membuat kita dekat di hati.
Langganan paket dari hati sekarang hanya Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para sisters. Halo, apa kabar? Aduh, senang banget ya kali ini ketemu lagi sama aku Sandika selaku moderator kali ini dalam rangkaian acara Festival Webinar Pintar. Perempuan pintar, semua pintar. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah secara virtual. Atau tepuk tangan dari rumah, kantor. Ada nggak ya yang lagi kerja akhir pekan gini? Kayaknya mah ada aja ya. Biasa kerja setoran ya sebelum liburan akhir tahun. Nah, di malam hari ini yang super seru, kita di akhir pekan, tepatnya di hari Minggu 20 Desember 2020, kita akan menghadirkan talk show yang super inspiratif dengan pembicara yang nggak kalah kece, ya kan, yang cantik-cantik banget, yang inspiratif. Siapakah mereka? Tunggu dulu nih. Tapi sebelumnya, aku mau sapa-sapa para sisters yang sudah hadir pada malam hari ini. Boleh tuliskan nama dan juga domisili di kolom chat ya. Misalnya Sandika dari DKI Jakarta hadir gitu ya. Nah, kalau tadi ada banyak sekali beberapa para sisters yang sudah mengikuti rangkaian kelas dalam Festival Webinar Pintar dengan berbagai topik. Ada yang dari Kendari, ada yang dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya dari berbagai kota di Indonesia tetap setia untuk mengikuti acara Festival Webinar Pintar kali ini. Dan kita di talk show hari ini menyenangkan sekali karena dua sosok wanita yang cantik, yang satu cantik, yang satu fashionable. Tapi sama-sama sih, dua-duanya fashionable juga, dua-duanya juga cantik ya. Ada Kak Fauzia Hanum dan juga Kak Tasya Nurmedina. Hai, selamat malam. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, cantik banget deh, aku jadi minder ya. Aduh. Oke, selamat malam Kak Tasya. Selamat malam, Mbak Sandika. Ya, betul. Halo, selamat malam Kak Hanum. Halo, selamat malam Mbak Sandika. Aduh, ini kalau udah cantik gini pasti profesinya makeup artist nih. Bener nggak nih? Profesinya makeup artist. Kalau ada di sebelah kanan aku, layar kanan aku nih fashionable banget ya kan, bajunya simple tapi tetap terlihat gaul. Ini pasti ini deh, apa namanya, salah satu founder dari brand ternama yaitu Mekanism, betul nggak nih? Amin, iya benar. Benar ya, oke. Jadi pada malam hari ini kita akan ngobrol seru dalam perbincangan talk show kita dengan topik inspirasi tren fashion dan makeup artist 2021. Kira-kira di tahun 2021 ada tren apa nih yang mesti kita harus up to date secara ya para sister semuanya, wanita-wanita cantik, wanita-wanita inspiratif dan wanita-wanita pintar ingin dong di tahun
berikutnya setiap tahunnya selalu mendapatkan inspirasi, baik itu dari sisi fashion dan juga makeup artist. Nah, ngomongin tentang fashion dan juga beauty, ini sangat melekat pada kehidupan perempuan, ya nggak sih? Dan kebutuhan akan dua hal itu bukan hanya diperuntukkan pada saat event, tapi juga ketika kita bekerja, ketika kita bertemu dengan orang, meeting, dan lain-lain. Dan ini menjadikan fashion dan juga beauty ini terus berkembang setiap tahunnya. Dan gak kalah menarik, nah malam hari ini kita akan membahas kira-kira tren fashion dan juga makeup artist di tahun 2021 seperti apa. Karena banyak banget ya peluang-peluang yang bisa kita dapatkan walaupun di masa pandemi COVID ini. Misalnya ada yang kepengen jadi wirausaha makeup artist, jadi makeup artist profesional. Ada yang kepengen misalnya menjadi seorang wirausaha di bidang fashion gitu ya, seperti Kak Tasya tentunya pada malam hari ini. Pokoknya dua profesi ini, dua bidang ini sangat berkaitan dengan kebutuhan perempuan dan kita harus terus up to date tentang perkembangannya seperti apa. Dan jangan lupa ya untuk para sisters semuanya. Anyway, ada yang tahu nggak sih Sisternet itu apa? Nah, Sisternet ini adalah salah satu program CSR dari XL Axiata yang bertujuan memberikan manfaat serta edukasi. Fokusnya kepada para pelaku UMKM wanita di seluruh Indonesia. Kasih tepuk tangan dong untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa menjadi lebih baik. Karena di tahun 2020 ini Sisternet banyak sekali memberikan inspirasi dan juga edukasi melalui kelas-kelas online-nya. Bahkan hingga di penghujung tahun 2020 ini salah satunya dalam rangkaian acara Festival Webinar Pintar. Dan kira-kira nih teman-teman, setelah acara ini akan ada acara apa sih? Nah, untuk peserta yang sudah mengikuti kelas di Festival Webinar Pintar ini dapat langsung mengikuti kompetisi modal pintar dan mendapatkan hadiah total 50 juta rupiah untuk pengembangan bisnis didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Nah, untuk caranya mengikuti kompetisi ini, syarat dan ketentuan, informasi detailnya silakan klik di www.sisternet.co.id/modalpintar atau follow Instagram @sisternet.id. Dan jangan lupa untuk posting keseruan kita pada malam hari ini, yaitu di kelas webinar pintar, posting story ya, posting di Instagram story, dan jangan lupa tag and mention di @sisternet.id, raih hadiah pulsa, yaitu pulsa XL ataupun Axis senilai Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol seru di malam hari ini. Ini bukan malam minggu ya, minggu malam Senin ya. Siap menyambut hari Senin besok pagi ya. Oke, buat para sister semuanya tenang aja, kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti silakan tulis di kolom chat box yaitu di fitur Q&A ya. Langsung saja kalau gitu, saya mau bertanya kabar kepada Kak Tasya. Hai Kak Tasya, apa kabar? Gimana nih malam hari ini? Siap untuk menyemangati kita semua? Alhamdulillah harus siap, harus sehat, dan pastinya harus terus bahagia buat semuanya. Boleh tahu nggak Kak Tasya kesibukannya apa nih? Selain tentunya terus mengeksplor mekanisme supaya menjadi top brand di kancah fashion go global. Amin, amin. Kesibukannya pastinya kebetulan aku punya 2 brand yang bareng sama adik-adik aku. Itu yang pertama ada Mekanism dan yang kedua Zam. Kalau Mekanism tuh sebenarnya lebih ke aku dan Saskia. Kebetulan Saskia tadi pagi kan ngisi gitu kan di acara Sisternet juga. Nah, kemudian kalau untuk yang Zam Kosmetik itu ada 7 anak mama dan mama papa di dalamnya. Jadi memang dari awal bisnisnya yang apa yang mau aku kerjakan itu selalu berpikiran adalah aku pengen bisa membahagiakan keluarga. Jadi pengennya punya family business pada saat kita mau kumpul, kita nggak harus kumpul di mall, di restoran ya kita harus keluar uang, tapi justru kita menghasilkan uang. Jadi ya alhamdulillah terbentuklah si Mekanism dan Zam Kosmetik. Jadi sehari-hari Senin sampai Jumat waktu aku di kantor, tapi Sabtu Minggu adalah sebenarnya waktu aku sama anakku. Tapi karena work from home, school from home juga, kayaknya sehari-hari adalah ngurus gift juga, lebih banyak waktu sama anak gitu kan. Jadi memang ada positif, ada negatifnya juga, ada COVID-19 seperti ini. Kita juga aku ngerasa jadi lebih punya waktu quality time sama anak lebih banyak lagi gitu kan. Lebih banyak perdebatan yang terjadi gitu. Mungkin kalau nggak ada COVID-19 nggak terlalu banyak nih perdebatan antara orang tua dengan anak gitu. Tapi semenjak ada COVID-19 kayaknya sekarang wah tiba-tiba ini salah. Jadi memang sekarang pinter-pinter bagi waktu untuk antara kerjaan terus juga
sama keluarga, sama sekarang lagi mulai nyoba bisnis bareng sama suami itu makanan. Jadi kayak kita bikin makanan yang memang bisa siap saji ataupun mau di freezer. Frozen food juga ada. Sama lagi sibuk di wedding organizer. Aku sama suami punya wedding organizer bareng. Kalau itu sih mohon maaf ya sis, itu sepertinya produktif sekali kata Shania, luar biasa. aku penasaran nih Kak, tapi nanti ya dijawabnya nanti. Penasaran nih gimana sih bagi apa namanya manajemen timingnya gitu kan, ngurus anak, keluarga, terus bisnisnya keluar bareng sama keluarga juga. Tapi tahan dulu kata Syah ya, karena saya mau bertanya ke makeup artis kita ya. Halo Kak Hanum, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kak Hanum boleh dong diceritain kesibukannya apa nih? Selain tentunya make up, memake up. Dan boleh dong di-share di masa pandemi COVID ini tuh challenge-nya sebagai seorang makeup artist itu seperti apa? Kesibukannya selain make up itu memang aku kan basicnya pengajar juga. Aku memang lulusan sarjana pendidikan tata rias, jadi aku selain make up artis, aku juga mengajar make up. Tapi untuk saat ini aku mengajar make up di bisnis aku sendiri, masih bisnis kecil-kecilan lah ya. Kalau dibandingin Kak Tasya ya. Jangan. Pokoknya di sini malam hari ini kita ngobrol-ngobrol seru, inspiratif, dan kita bisa saling mengambil ilmu atau manfaat satu sama lain, gitu ya. Oke. Karena ada lagi mungkin yang ingin disampaikan kepada para sister semuanya. Ya, untuk di masa pandemi ini sebenarnya nggak cuma aku sih ya, semua makeup artis pastinya, dan juga semua banyak banget kalangan lah, kita tuh anjlok di masa pandemi ini, apalagi makeup karena acara wedding udah nggak ada gitu ya. Bukan udah nggak ada sih, mungkin udah lebih jarang. Acara-acara lain pun udah nggak ada juga ya, kayak graduation udah nggak ada, acara konser dan lain-lain udah nggak ada gitu. Jadi memang di masa pandemi awal-awal tuh aku lumayan kaget banget karena kayak udah langsung reschedule semua, tapi ada positifnya tetap ya. Namanya satu hal pasti ada positifnya kan ya. Jadi di masa pandemi aku jadi lebih terbuka pikirannya. Kalau selama ini tuh aku cuma mikirin ngajar make up. Nah, di masa pandemi ini aku berpikir hal lain seperti lebih produktif untuk meningkatkan engagement ke teman-teman di sosial media aku dengan cara aku aktif di bikin tutorial-tutorial di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi tetap nggak ada alasan untuk tidak produktif walaupun di masa pandemi COVID ya. Selalu berpikir kreatif dan berpikir inovatif ya. Sesuai dengan tagline kita, Festival Webinar Pintar, Perempuan Pintar, Semua Pintar. Oke, untuk Kak Tasya nih, tadi pertanyaannya yang sempat ditahan jawabannya gitu kan. Nah, Kak Tasya gimana sih caranya mengatur waktu gitu ya, membagi waktu antara keluarga, kemudian berbisnis, apalagi kayaknya kalau kita ngomongin WFH, bukannya lebih makin sibuk ya Kak ya nggak sih? Nah gimana nih kalau menurut Kak Tasya sendiri? Iya, tapi sebenarnya tadi yang dibilang sama Mbak Hanum kayak, wah bisnisnya besar. Enggak, aku sama sekali sampai detik ini masih sangat belajar untuk bisa menjadi sebuah bisnis yang lebih baik lagi gitu. Jadi aku sampai detik ini juga masih sangat belajar, nggak pernah takut untuk belajar sama siapapun. Kalau ditanya bagi waktu, sebenarnya dari sebelum COVID-19 juga, justru sebenarnya kalau dibilang lebih sibuk pasti sebelum COVID-19 gitu kan. Kalau sekarang kesibukannya kayak biasanya kalau sebelum COVID-19 kalau ngisi acara kita harus datang ke satu tempat yang membutuhkan waktu perjalanan. Kalau sekarang acara tuh sibuk tapi di rumah aja kayak gini, kayak kita tinggal pinter-pinter mencari background, kita mencari baju yang baik, terus ini gimana merubah gitu. Misalnya satu hari bisa 2-3 webinar, tapi kan nggak mungkin baju sama. Jadi ya kita gimana caranya akhirnya baju nggak bisa dipakai pergi, kita pakai webinar gitu kan. Jadi kalau dibilang bagi waktunya lebih ke kalau sekarang ini semenjak si Kif juga anak aku Kif sekolah dari rumah juga gitu kan. Jadi setiap pagi sampai jam 12 siang itu adalah waktu aku nemenin dia. Misalnya kalaupun aku tidak dampingin dia, yang pasti aku masih ada di rumah. Nanti makan siang bareng dulu, terus abis itu aku baru berangkat ke kantor gitu. Nanti ketemu Kif mungkin abis maghrib setelah aku pulang. Nah kalau untuk masalah yang kayak wedding atau misalnya aku kerjaan yang sama suamiku itu semua dari rumah. Jadi
Kalau dibilang bagi waktu gimana, Kif tahu waktu bundanya untuk kerja itu adalah Senin sampai Jumat di jam setelah jam 12 siang gitu kan. Dia akan tahu itu gitu. Nanti kalau untuk Sabtu Minggu biasanya Kif nanya, Bun, kita kan lagi nggak boleh kemana-mana. Kita ngapain nih? Misalnya ya udah bikin kesibukan sendiri aja, kayak misalnya santai-santai di rumah, atau misalnya kadang-kadang berpikir ya Mbak Sandika, kayak semakin kesini kalau misalnya kita terlalu stres dengan yang dalam arti kayak kita nggak berani kemana-mana, pada akhirnya membuat kita juga jadi tidak baik juga kan gitu. Jadi aku membuka diri untuk bisa keluar lagi, kayak misalnya oke, kalau kita lagi bosan kita ke taman yuk, yang tetap akhirnya outdoor gitu. Jadi tetap Senin sampai Jumat adalah waktu aku ke kantor, Sabtu dan Minggu itu adalah waktu sama Kif. Biasanya aku membalikan sama Kif kayak, Bang, kamu mau ngapain? Jangan kita yang memberikan harus ngapain, karena memang anak kan juga harus memberikan masukan gitu. Jadi memang sejauh ini apalagi bisnis yang sama Abang di rumah, memakan waktunya juga di rumah. Jadi bagi waktunya adalah masih sangat bisa dibagi waktu, karena memang semuanya juga bisa dikerjakan dari rumah. Even kantor pun sebenarnya masih bisa dikerjakan dari rumah juga. Jadi alhamdulillah masih bisa baik-baik saja, semuanya berjalan seiringan. Oke, luar biasa ya. Jadi baik dari Kak Hanum dan juga Kak Tasya, walaupun di masa pandemi COVID ini tidak menyurutkan semangat untuk tetap produktif walaupun di rumah aja. Nah, Kak Tasya, kita ngomongin tentang, sekarang kita sudah masuk ngomongin tentang mekanisme. Aku kepo-kepo banget nih ya, pengen kepo tentang mekanisme yang sepertinya selalu ada tren terbaru ya. Kalau aku lihat postingannya Kak Zaskia Dia Meka, terus misalnya Kak Tasya gitu kan, keluaran terbaru. Terus habis itu kayaknya rame banget gitu kan, langsung serbu orang pada penasaran. Nah, sebenarnya apa aja sih inovasi dari mekanisme yang dipersiapkan untuk menuju awal tahun atau menuju tahun 2021, kemudian dan kira-kira inovasi yang sudah dijalankan. Jadi pertanyaannya adalah inovasi yang ke depan dan inovasi yang kemarin-kemarin. Apakah ada inspirasi-inspirasi dari fashion luar atau bagaimana? Nah, silakan Kak Tasya. Oke, kalau kamu ngomongin tentang mekanisme, sebenarnya mekanisme orang yang tidak maksudnya fashion yang tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman, yang misalnya lagi bunga flower, kita ikut flower gitu. Karena kebetulan aku di sini adalah sebagai COO dari mekanisme, ngurusin semua operasional yang terjadi di dalam mekanisme gitu kan. Jadi yang membuat baju, yang mendesain baju adalah sebenarnya Saskia. Nah, Saskia tipikal orang yang sebenarnya nggak bisa membuat sesuatu yang tidak nyaman dipakai. Jadi segala sesuatu yang dipakai itu harus yang nyaman. Jadi kadang-kadang kalau misal patternnya, misalnya tahun 2020 kemarin ini misalnya lagi modelnya apa, Saskia akan masuk sedikit mempelajari modelnya yang lagi seperti ini. Tapi sebenarnya balik lagi, Saskia selalu punya prinsip Indonesia itu adalah iklimnya tropis. Jangan membuat sesuatu yang pada akhirnya menyusahkan kita sebagai pemakai gitu. Jadi kadang-kadang orang fashionnya luar biasa gitu. Mekanisme mah sebenarnya daily wear, ready to wear aja deh. Yang penting bisa dipakai. Orang masuk ke butik aku tuh nggak pernah berpikir kayak, pernah nggak sih Mbak Sandika atau Mbak Hanum kalau misal masuk ke satu butik atau kemana, terus tiba-tiba gitu, ini baju bagus banget gitu. Tapi kadang berpikir kayak, aduh, tapi pakai kemana ya? Kadang suka kita berpikir 2-3 kali kayak, ini bagus banget gitu, tapi dipakai mana? Nah, aku punya visi dan misi membuat mekanisme bareng Saskia adalah orang yang masuk ke butik aku nggak perlu berpikir 2-3 kali dia mau pakai kemana. Bisa dipakai buat di rumah aja, bisa dipakai buat antar anak, bisa dipakai buat arisan, itu bisa dipakai. Jadi kalau ditanya fashion 2021 sekarang ini justru aku belum tahu di Saskia arahnya mau kemana, karena memang aku lebih ke kadang gini, terlalu mengikuti perkembangan zaman yang orang kesana juga harus hati-hati. Nanti kita keluar dari apa yang sudah kita bikin. Jadi kadang-kadang kita harus punya visi dan misi apa yang trademarknya dari kita sendiri. Jangan sampai mengikuti alur pada akhirnya keluar dari karakter kita. Itu yang bahaya. Nah, kalau ditanya inovasi juga, inovasi apa yang sudah dibikin, contohnya kayak ada era pandemi, nggak mungkin kita tidak yang namanya tidak terkena dampaknya. Pasti. Aku masuk seminggu cuman 2 kali satu kantor gitu kan, masuk kantor waktu awal-awal, dan itu cuman 2 jam di kantor, nggak boleh lebih dari 2 jam. Apa coba yang bisa dikerjain dalam waktu cuman 2 jam gitu kan, sebenarnya cuman memaksimalkan yang ada sebenarnya. Akhirnya
kita membuat sesuatu. Jadi misalnya aku bikin baju, berpikir kayak kalau baju cuma dipakai buat pergi doang, nggak bisa di rumah, kayak nggak mungkin nih. Gitu. Pasti orang nggak akan mau beli dengan kondisi era sekarang. Jadi harus bikin baju yang kayak model piyama atas bawah atau apa, tapi bisa dipakai di rumah, bisa dipakai buat pergi gitu. Akhirnya kita bikin setelan dan ternyata itu orang hype-nya banyak. Terus yang kedua kayak kerudung yang model dipakai sama Mbak Sandika itu kan yang segi 4 gitu ya Mbak Sandika ya, yang pakai betul. jarum gitu. Nah, pada saat sebelum pandemi mungkin itu hype banget. Tapi sekarang pandemi, kita mencari sesuatu yang very simple. Jadi kayak kembali ke instan. Akhirnya aku berpikir gimana kalau kita membuat satu kerudung yang instan kayak yang aku pakai sekarang. Ini aku nggak perlu pakai jarum lagi, cuman dipakai brek terus diikat ke belakang, udah simple. Dan ternyata begitu aku kembali ke zaman mekanisme yang zaman dulu kita mengeluarkan pertama kali mekanisme keluar itu adalah terkenalnya dengan jilbab instan. Kita kembali lagi dari zaman yang dulu. Ternyata itu yang lagi dicari. Jadi memang sekarang kalau kita mau pinter-pinter mencari peluang apa yang memang lagi dicari sama orang, ya kita harus melihat apa yang dibutuhkan sama masyarakat, termasuk mungkin make up juga dan lain-lain. Jadi buat aku kayak sebenarnya kita yang harus berevaluasi dengan bisnis kita apa yang bisa dikeluarkan. Jadi memang sekarang kita mengeluarkan sesuatu yang instan itu laku. Kita mengeluarkan baju-baju yang satu style yang memang bisa dipakai buat di rumah aja atau misal pergi itu laku. Jadi jangan maksa dengan kayak ngikutin tren lagi begini. Tapi ternyata itu tren juga sekarang kondisi lagi nggak bisa ngikutin tren. Kondisi semua juga lagi seperti ini. Itu sih. Jadi sebenarnya kita harus bisa lebih pintar untuk melihat market sekarang seperti apa. Oke, jadi poinnya adalah bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan konsumen gitu ya Kak Tasya ya. Tapi kalau aku ambil kesimpulannya adalah kalau ngomongin soal inovasi itu bukan hanya sekedar sesuatu yang baru, tapi kalau inovasi kita ngomongin perubahan. Nah, yang dilakukan oleh mekanisme adalah merubah gitu kan, artinya yaudah deh kita balik lagi deh ke zaman dulu misalnya yang instan. Tapi bener deh kata Tasya, aku tuh beli jilbab yang instan di rumah tuh sampai 5 yang tadinya nggak punya. Karena kita maksudnya ya karena kita sehari-hari akhirnya kan jadi kayak keluar rumah nggak lama kan gitu, terus balik lagi ke rumah gitu. Jadi benar banget kalau ngomongin soal inovasi ya itu adalah sebuah perubahan. Dan ngomongin inovasi juga ngomongin value. Nah, bisa jadi sesuatu atau misalnya desain baju yang didesain oleh Kak Zaskia itu adalah value sebenarnya ya kata saya. Artinya begitu orang kalau datang ke butik nggak harus mikir. Bener sih, aku kadang-kadang kalau beli baju kan kayak nih bajunya bagus, dipakai kemana ya? Terus akhirnya kayak bajunya mubazir. Iya benar-benar. Nah, oke. Kita sekarang ke Kak Hanum ya, selaku makeup artist. Ini kita masih ngomongin tentang value. Nah, apa yang menjadi pembeda Kak Hanum sebagai seorang makeup artist? Ini kan semakin kesini sebenarnya walaupun adanya masa pandemi COVID kan orang tetap berbondong-bondong gitu loh Kak. Maksudnya kepengen jadi makeup artist profesional gitu kan. Nah, value apa yang diusung dari seorang Kak Hanum gitu kan agar bisa eksis walaupun di masa pandemi COVID ini? Sebetulnya kalau untuk jadi makeup artist itu nggak mudah ya gitu. Jadi kayak kalau dibilang mudah juga enggak, tapi kalau dibilang susah banget juga enggak. Kalau aku pribadi lebih karena kan kita sekarang makeup ini benar-benar bergantung pada sosial media ya. Kalau sekarang ya, mungkin kalau zaman dulu makeup itu masih bisa dari mulut ke mulut antar Kak Sandrina dan Kak Tasya merekomendasikan aku ke teman kalian gitu. Kalau sekarang tuh kita benar-benar bergantung pada sosial media gitu. Jadi benar-benar apa yang kita tampilkan, apa yang kita kasih di sosial media kita itu nanti benar-benar kayak mempengaruhi banget nih gitu. Jadi kalau aku pribadi lebih ke engagement aja di sosial media gitu. Selain kita belajar juga lah pasti kalau untuk make up-nya ya. Cuma kan kalau untuk make up itu kebanyakan selera ya. Ada jenis-jenis make up tuh banyak. Jadi apapun jenis make up yang kalian ambil, mau natural, mau bold, mau warna ini, warna itu, tapi lebih ke attitude, engagement juga di sosial media itu paling penting. Gitu. Oke, berarti kurang lebih sama nih, sama dengan Kak Tasya, artinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun di masa pandemi COVID ini, engagement itu kan berarti ada interaksi gitu ya. Artinya value yang dibangun oleh Kak Hanum ini adalah value
supaya orang-orang bisa lebih dekat nih sama Kak Hanum gitu kan. Yang endingnya kan call to action, jangan lupa ntar lo kalau ada weddingan panggil gue gitu. Endingannya kan kayak gitu ya call to actionnya ya. Oke, nah berikutnya saya akan ke Kak Tasya lagi. Kak Tasya boleh dong berbagi strategi dan juga tips gimana sih caranya strategi ataupun tips membangun bisnis bareng sama keluarga, karena nggak mudah gitu. Kayaknya dari sekian banyak public figure, keluarga Kak Tasya ini yang apa ya, jadi salah satu top icon family dalam berbisnis gitu. Kayaknya banyak banget orang yang bertanya-tanya gimana sih konfliknya. Terus kalau misalnya ada konflik di dalam pekerjaan bisnisnya, berpengaruh nggak sih sama hubungan keluarga dan lain-lain gitu kan. Agar supaya usaha mekanisme ini yang dijalankan bareng sama keluarga bisa tetap berjalan satu visi misi yang sama. Nah, gimana nih Kak strategi dan tipsnya? Iya iya, bener banget. Kayak misalnya, teman aku gitu kan kayak ngobrol kayak, "Tas, gue nggak bisa bisnis bareng keluarga," gitu, karena pasti akan banyak konflik gitu. Nah, tapi itu yang akan aku balikan ke teman aku kayak, "Gua nggak bisa berbisnis dengan teman atau sahabat." Karena apa? Karena, aku punya prinsip dari mama aku, yang namanya, teman atau misalnya partner sahabat gitu, ketika kita punya usaha terus kita, berantem, ada masalah, itu bisa akan menjadi tidak teman lagi atau tidak sahabat lagi. Kita bisa musuhan, misalnya bisa seperti itu. Tapi yang namanya keluarga mau ada masalah apapun, kamu pasti akan kembali ke yang namanya keluarga. Itu poin, talking point yang selalu aku pegang dari mama aku gitu. Jadi kalau ditanya, alhamdulillah mama aku punya 6 orang adik gitu. Jadi kita keluarga besar gitu. Nah, aku dibentuk sama mama aku tuh keterikatannya satu dan sama lain tuh luar biasa banget. Jadi kayak begitu aku masih kuliah, aku merasa rumah aku tuh sebenarnya bisa untuk tidur ke-6 anak mama saat itu, karena satu adik aku di luar kota, di kakaknya mama. Itu kita cuma ditaruh di 2 kamar Mbak San gitu kan. Terus aku bilang gini, "Mah, ini aku nggak punya privacy loh, aku berantem sama pacar aku, ketahuan, aku deket sama siapa, ketahuan, kayaknya aku tuh nggak pernah punya privacy apapun, aku ngumpet di balik selimut, ketahuan." Jadi semua tuh kayak nggak punya. Terus aku bilang sama mama kayak, "Mah, aku nggak punya privacy." Terus nanti keluar kamar kayak, "Kamu nangis kenapa?" Padahal mata aku udah nggak bengkak, tapi ternyata adikku gini, "Mah, kata Tasya nangis mah," gitu. Jadi aku memang pada saat itu kayak ngerasa kayak gue nggak punya privacy, tapi mamaku cuma bilang, "Suatu saat kamu akan tahu jawabannya." Aku saat itu aku bilang kayak, "Aku nggak perlu suatu saat ini, aku udah nggak punya privacy, mama hargain aku bener-bener paling tua tapi ketahuan apa gitu." Terus mamaku cuma bilang, "Ya suatu saat." Nah, akhirnya aku nikah. Begitu aku nikah, aku lagi duduk di kamar satu kali, kok kayak kelintas gitu, kayak apa yang pernah mamaku bilang suatu saat aku akan tahu jawabannya, ternyata jawabannya sekarang. Aku ngerasa kehilangan, kemarin ini tuh kehilangan sosok adik-adik aku yang biasa aku selalu tidur bareng sama adik aku. Aku percaya nggak, dulu kita cuma dikasih 2 kamar untuk 6 orang anaknya. Aku satu kamar, aku, Saskia, Marsha, dan Rifka. Ya, terus Tania berdua sama Haikal. Jadi aku ngerasa emang nggak punya privacy gitu. Padahal kamar bisa gitu masukin anak-anak, tapi kita nggak bisa dikasih ke kamar satu-satu. Nah, akhirnya ternyata jawabannya adalah aku tidak bisa merasakan kehangatan, bukan kehangatan, tapi momen itu kembali pada saat begitu aku udah nikah, adik-adik aku udah nikah. Mungkin bisa pada saat adik aku suaminya lagi nggak ada, atau suami aku lagi nggak ada, kita kumpul deh. Tapi itu kan nggak mungkin bisa di saat yang suami aku nggak ada, suami adik aku nggak ada kumpul bareng. Itu kan harus nunggu sesuatu dulu gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh ternyata ada yang hilang nih dari setengah badan aku. Karena aku selalu bilang, di dalam badan aku setengah itu adalah adik-adik aku, mama dan papa. Tapi sebelah lagi itu adalah suami dan anak aku. Sampai ada apapun yang terjadi sama mereka, aku orang pertama yang maju, walaupun aku nangis. Aku tuh cengeng luar biasa. Jadi aku emang orang yang selalu bilang seperti itu. Jadi begitu kita punya usaha, si Saskia suka bilang, karena begitu aku nikah, aku bilang, "Mah," bilang ke suami kayak, "Aku mau ke rumah mama, mau ke rumah mama," gitu. Terus Saskia bilang, "Kamu tuh gak malu setiap minggu mau ke rumah mama terus, nanti dibilang anak mama lo," gitu kan. Terus akhirnya aku berpikir kayak, iya juga ya. Terus ia bilang, "Ya udah kita bikin usaha bareng aja, jadi nanti kalau mau keluar rumah bilangnya mau ke rumah kita mengurus usaha." Ya alhamdulillah dari niat seperti itu berjalan sampai sekarang. Kalau ditanya strategi membangun, mungkin aku berterima kasih sama orang tua aku yang
bangun dan membuat keterikatan kita satu sama lain yang luar biasa. Jadi aku selalu kayak tadi sebelum ada di sini, aku tuh kumpul di rumahnya Haikal sama Mamah dan adik sama Saskia sama anak-anaknya, ya cuman buat quality time 2 jam terus aku balik ke rumah gitu. Jadi memang kalau ditanya strategi, ya aku bersyukur karena orang tua aku mendidik aku yang lebih luar biasa dan adik-adik aku yang tidak ini. Kalau ditanya pernah berantem nggak? Aku dipanggil mungkin macan atau serigala waktu kecil, karena kalau aku berantem sama adik-adik aku tuh di rumah paling kecil, jadi badannya aku paling kecil. Jadi kalau aku berantem sama adik aku, itu tuh aku kalah. Kalau mau tinggi aku pasti begini sama mereka semua karena mereka tinggi gitu. Jadi aku kalau aku nggak mau kalah tuh pasti kalau nggak aku jambak, aku gigit, aku cubit, itu aku. Nah aku selalu menang kalau kayak gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu aku kalah gitu. Nah tapi begitu gede justru kita nggak pernah ngerasain kayak gitu. Nah pernah berantem sama Saskia satu kali, justru pada akhirnya ada si butik online-nya, offline-nya, ada butiknya. Karena aku pengennya A, Saskia pengennya B, terus aku berantem. Untungnya di dalam mekanisme tuh ada papa yang menengahi gitu. Tapi itu cuma satu kali. Sekarang alhamdulillah nggak pernah, walaupun aku punya bisnis mekanisme itu brand ambassador Saskia Diameka, terus adik aku yang Haikal Tania Marsha itu punya brand baju juga namanya ZM Zaskia Meka, brand ambassador Saskia Diameka juga. Bajunya juga nggak terlalu beda gitu. Kadang-kadang kayak jangan pakai yang kayak gini, mekanisme udah bikin. Jangan, ya berantemnya cuma gitu doang gitu. Tapi kayak nanti diam-diaman, nanti kalau udah diemin kayak Kak sorry ya gitu. Jadi kayaknya alhamdulillah sekarang udah nggak pernah berantem yang heboh lagi karena aku udah tahu diri, karena aku walaupun nyubit dan gigit sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Nah, ini Kak Tasya, kalau aku dengar ceritanya kayaknya seru banget ya. Kalau kumpul udah berasa kumpul satu kelurahan ya Kak Tasya ya. Iya, orang anak mama 7, terus yang udah nikah 6, itu udah 6 kali 2, 12. Keponakan mama udah 11, coba dong. Aku perlu bis kalau mau kumpul keluarga besar. Udah bukan lagi butuh mobil ya, tapi butuh bis kalian ya. Bis kita besar kita. Nah, tapi tadi ada yang menarik nih Kak Tasya, kan maksudnya kalau sekarang akhirnya kita sudah bisa lebih aware gitu ya, maksudnya lebih bisa berempati, bisa lebih menghargai. Nah sebenarnya apa sih kunci untuk bisa saling, ini kan kita berarti ngomongin soal menghargai, respect, dan empati kan sebenarnya yang akhirnya walaupun satu keluarga menjalankan bisnis ya, paling konflik-konflik minor lah sifatnya gitu kan, debat-debat kecil lah kita bilangnya, nggak ada lah orang sekeren apapun usahanya nggak ada debat-debat kecil gitu, tapi kuncinya tuh apa bisa sampai akhirnya kompak gitu loh, walaupun keluarga sendiri. Yang ini mungkin tidak semua orang bisa menerapkan ini. Ya, kuncinya sebenarnya satu komunikasi, yang kedua menghargai. Dalam arti kayak walaupun aku paling tua, ada satu ketika atau ada satu momen adik aku bisa lebih memberitahu kayak Kak itu salah. Nah aku mau menerima itu karena aku selalu bilang kita belajar bukan hanya dari yang lebih tua gitu. Adik aku Haikal itu salah satu adik aku yang luar biasa juga. Adik-adik aku tuh semuanya luar biasa, tapi Haikal tuh sosok yang bisa kayak jadi kakak aku juga. Jadi kadang-kadang otak bisnisnya bisa lebih di atas aku gitu kan. Kalau aku bisnis tapi kadang-kadang pakai hati. Jadi dalam arti kayak misalnya ini nanti begini, ya udah deh bisa Kak boleh nggak harganya sekian, kayak ya udah deh gitu kan. Kalau Haikal tuh nggak bisa gitu kan, jadi kayak terus kadang-kadang kayak misalnya Haikal ngasih tahu Kak ini mesti begini, jadi kayak aku harus menerima. Jadi kalau ditanya kuncinya sebenarnya cuma 2, komunikasi dan saling menghargai gitu dan mengerti gitu. Karena kalau kita udah punya 2 kunci ini, insya Allah kedepannya bisa berjalan lancar. Dan aku juga selalu tidak pernah membuat diri aku sebagai seorang kakak jadi lo harus dengerin gue semuanya, enggak gitu. Karena kadang-kadang tadi aku bilang aku mau belajar dengan orang yang walaupun dia lebih muda gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kita lebih tua pada akhirnya nggak mau menerima masukan dari orang lain. Itu aja sih. Oke, berarti menerapkan demokrasi dalam berkeluarga gitu ya. Artinya setiap orang tuh berhak untuk memberikan pendapatnya gitu, dan setiap orang berhak memberikan saran terbaiknya. Oke, berikutnya kita ke Kak Hanum. Tapi sebelum ke Kak Hanum, aku mau kasih informasi untuk semua para sisters yang hadir di Festival Webinar Pintar kali ini. Jangan lupa untuk posting keseruan kelas Festival Webinar Pintar Sisternet, tag and mention ke @sisternetid dan @xlhome, karena nanti semua para sisters ya kan yang beruntung ataupun yang berhasil mendapatkan masing-masing satu new normal kit dari XL Home untuk 10 pemenang terbaik. Kasih tepuk tangan dong untuk Sisternet ID dan juga XL Home ya. Jadi sekali lagi jangan lupa
posting keseruan ini di Instagram Story, tag and mention ke @sisternetid @xlhome karena masing-masing akan mendapatkan satu new normal kit dari XL Home untuk 10 pemenang. Yeay, kira-kira aku dapat nggak ya? Sepertinya untuk para sisters dulu lah ya. Oke, berikutnya kita akan ke Kak Hanum. Kak Hanum ngomongin dari tadi engagement dan engagement gitu kan. Artinya pastikan untuk menaikkan engagement atau misalnya untuk membuat orang lebih stay gitu ya, artinya di melalui channel sosial medianya Kak Hanum. Berarti kan ini juga ada strategi atau gimana sih caranya meningkatkan engagement agar terus dapat memberikan inspirasi positif kepada para followers. Ada nggak sih maksudnya kayak tips-tips gitu supaya engagementnya tetap stabil dan terus naik? Iya. Yang pertama pastinya kalau untuk engagement ya kreatif sih ya pasti. Jadi dibutuhkan sebuah kreativitas gitu dari kita sebagai makeup artist. Jadi kita makeup artist ini nggak cuma sekedar oh ya udah make upin orang untuk pemotretan, untuk wedding, untuk ini, untuk itu. Tapi kita juga harus kreatif gitu. Contohnya apa? Contohnya kita punya satu sosial media. Di sosial media kita sebutlah Instagram gitu ya. Di Instagram itu kan ada IGTV, ada IG Story, ada juga feed, video, dan lain-lain. Nah, kita bisa memanfaatkan platform sosial media kita. Seperti contohnya membuat tutorial make up yang mana itu akan berguna untuk followers kita gitu. Meskipun followers kalian tuh cuma 1.000, cuma 2.000 gitu. Jadi nggak perlu mikirin kayak, kadang ada orang yang kayak jiper gitu ya Kak, kayak misalkan gue mau bikin tutorial tapi gue malu soalnya followers gue cuma 500, cuma 1.000. Tapi kan angka 500, 1.000 yang menurut kalian kecil itu tetap aja itu manusia loh gitu ya. Ketika kalian bikin tutorial make up, itu bisa juga berguna mungkin untuk 100 orang, itu kan udah meningkatkan engagement, bener nggak sih? Kayak gitu. Nah, selain tutorial dan kreatif, kalau dari aku pribadi di sosial media aku lebih ke menjalin hubungan antara aku dan juga teman-teman online aku gitu. Jadi aku menyebutnya bukan followers ya, tapi lebih ke teman-teman online. Jadi aku menjalin hubungan, gimana caranya aku dengan teman-teman online aku tuh jadi deket gitu. Meskipun kita jauh, ada yang di misalnya ada yang di Aceh, ada yang di Padang, ada yang di Palembang gitu. Tapi kita berasa deket dengan cara kayak aku tuh sering banget balas-balasin DM gitu. Kayak sharing-sharing tentang apapun, sharing nggak cuma makeup aja, tapi sharing tentang hidup gitu. Aku juga kan punya anak, ibu-ibu gitu ya. Nah biasanya yang kayak gini-gini nih yang topik-topik yang menarik gitu ya, emak-emak gitu. Jadi kayak apapun aku sharing di sosial media aku untuk meningkatkan engagement gitu. Nggak cuma makeup aja gitu, Kak. Oke, kayak lagunya Ren ya, jauh di mata dekat di hati ya. Kayak tadi ya videonya ada Rannya ya, XL Home ya. Jauh di mata dekat di hati. Nah, berarti kan ada nggak sih Kak Hanum maksudnya dari beberapa teman-teman online ya Kak Hanum, ini yang mungkin Kak Hanum pernah dapetin DM yang menarik gitu atau berkesan, kan kita kalau ngomongin berkesan bisa macam-macam ya emosinya, ada yang mungkin bikin terharu, bikin happy, ketawa. Ada nggak sih dari semua teman-teman online yang pernah nge-DM Kak Hanum, ada nggak cerita menarik atau kesan menarik? Sebetulnya kalau kesan-kesan menarik, pertama aku tuh nggak, jadi gini, sering banget aku sharing sesuatu, sharing hal yang aku tahu gitu, kayak seputar make up atau seputar perawatan atau skincare dan lain-lain. Nah, teman-teman online aku nih banyak banget yang jauh lebih pintar dari aku. Jadi selain aku sharing, jadi semakin banyak aku sharing, semakin banyak juga aku mendapatkan pelajaran-pelajaran baru justru dalam hidup gitu. Ini aku rasain banget, apalagi waktu aku punya anak pertama gitu kan, dan banyak banget aku sharing, oh anak aku begini, terus aku dapat masukan-masukan dari teman-teman online kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan hal-hal yang mengharukan ya dari teman-teman online tuh aku kadang sampai terharu banget, aku nggak nyangka gitu orang-orang tuh bisa mendoakan kita sampai sebegitunya via online, padahal kita tuh nggak kenal secara personal gitu, kita cuma kenal secara online. Hanya karena aku sharing, hanya karena aku memberikan tutorial yang bermanfaat, hanya karena aku benar-benar terbuka memberikan ilmu gitu kan, ilmu yang aku tahu, orang-orang tuh bisa mendoakan kesehatan aku dan kesehatan keluarga, dan
benar-benar mendoakan karir aku juga. Itu yang aku kayak kok manusia tuh begini ya ternyata gitu. Kadang orang kan mikir netizen tuh jahat-jahat, mulutnya julid-julid, tapi ternyata itu nggak aku dapetin gitu di sosial media aku. Jarang banget aku dapetin netizen yang julid-julid, malah kebalikan gitu. Kebanyakan teman-teman online aku nih bener-bener baik-baik banget gitu loh, Kak. Jadi Iya, seberpengaruh karena aku buat gitu. betul. Karena Kak Hanum sendiri tuh memberikan positive vibes untuk orang-orang ya kan. Sesuai lah sama tagline acara kita hari ini, perempuan pintar semua pintar ya. Kalau perempuan pintar pasti akan dikerumunin sama netizen-netizen yang berbaik hati gitu ya. Berarti kan ada sisi loyal ya, loyal apa ya, loyal followers kali ya kita bilangnya ya. Nah sekarang kita ke Kak Tasya lagi gitu kan, ngomongin tentang loyal followers berarti ada namanya loyal customer. Nah ketika fashion dan beauty ini menjadi sebuah kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan nomor 2, nah gimana sih caranya tips untuk mempertahankan loyal customer? Tadi kan ada nih kata saya cerita, iya nih kalau misalnya aku ada orang, aduh harganya sekian, ya udah deh gitu. Tapi akhirnya kan semakin banyak customer-customer baru ataupun customer-customer yang sudah lama mempercayai adanya brand mechanism ini hadir di Indonesia. Nah, bagaimana tipsnya untuk mempertahankan si loyal customer ini? Oke, kalau misalnya mempertahankan loyal customer itu juga kayak misalnya aku tuh orang yang selalu mungkin mekanisme sebenarnya kalau dibilang sering banget kasih promo tuh sebenarnya enggak. Tapi sekalinya kasih promo aku tuh selalu bisa yang kayak gila-gilaan gitu. Jadi kayak misalnya harga baju dari 400.000 bisa aku kasih cuma 100.000 atau di bawah 100.000 gitu. Kadang-kadang siapa namanya tim aku di kantor tuh misalnya kayak, Kak ini udah dikasih diskon sekian, terus aku bilangin bisa kasih lagi nggak? Tapi kita untungnya sedikit, terus aku cuma selalu bilang gini, kita nggak apa-apa untuk sedikit, tapi yang penting customer akan kembali lagi. Yang penting kita bisa memberikan sesuatu yang lebih lagi buat customer. Karena buat aku gini, promo itu yang sekarang ini lagi dicari. Kalau kita terus keras dengan harga kita sekian, kita nggak bisa dengan harga sekian itu mematokin harga segitu tuh nggak bisa dengan di tengah era pandemi seperti sekarang gitu. Jadi memang aku selalu bilang kita kayak misalnya aku juga suka kasih special gift buat teman-teman yang aku kan punya admin ada sampai 5 admin, terus aku suka tanya kayak ada nggak customer loyalnya mekanisme, terus mereka bilang oh ada Kak, minta database-nya terus nanti aku kirimin sesuatu secara free atau misalnya tiba-tiba nanti aku telepon kayak hai Kak terima kasih banyak ya udah ini siapa dikatain saya dengan Tasya, itu mereka happy karena misalnya nggak semua brand yang misalnya kita punya brand itu mau nelponin satu-satu gitu. Jadi dan aku selalu menjaga ke customer aku seperti itu, dan terus kualitas yang kita pertahankan sih, kayak misalnya walaupun harga murah bukan berarti kita kasih kualitasnya tidak bagus gitu, itu enggak gitu. Jadi tetap standar yang kita punya gitu. Terus juga kita melihat customer juga membutuhkan produk kita juga membutuhkan mereka. Jadi kadang-kadang kita harus ada kayak sharing moment. Dan aku kayak Mbak Fauzia, aku orang yang tidak pernah tidak balas DM. Mau berapa banyak DM pasti akan aku balas. Even kemarin juga kayak kita 12 ada masalah, kita kekurangan barang, terus bahannya habis, tapi orang udah transfer. Itu percaya nggak? Aku nelfonin satu-satu, hai, aku dari mekanisme, ini barangnya habis, gini, ini dengan siapa? Kita dari mekanisme. Terus nanti orang gini, ini Kak Tasya ya gitu. Hah? Iya gitu. Terus Kak Tasya aku udah lihat kayaknya baju yang aku mau bajunya Kak Tasya pernah punya deh. Yang itu aja gimana? Terus aku kayak oke, nanti aku coba cek di rumah ya gitu. Jadi kayak kita juga harus turun langsung gitu ke customer. Jangan berpikir kita punya tim, kita punya karyawan, kita harus bisa memberikan sama semua. Jadi kadang-kadang customer itu adalah raja. Bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik. Jadi buat aku nggak harus dengan promo, tapi kedekatan kita sebagai pemilik brand juga harus kita terapin ke teman-teman semuanya.
Oke, jadi kedekatan secara emosional itu juga harus dibangun ya. Artinya ketika kita menjalankan sebuah bisnis nggak bisa serta merta misalnya kayak 100% kita ke tim, tapi kitanya juga bisa terjun langsung. Wow, luar biasa, ini inspiratif banget loh, bisa kita contoh tips and triknya dari Kak Tasya gitu ya, yang langsung ditelepon Kak Tasya. Ya udah Kak, lain kali aku boleh request ditelepon sama Kak Tasya? Boleh. Nanti aku janji deh, aku mau kasih siapa Sandika karena tahu pakai apa kan bilang suka pakai kerudung instan. Nanti DM aku ya, aku kirimin ke Ya rumah kamu Allah, cobain kerudung makasih Kak aku ya. Tasya. Makasih Kak Tasya. Ini sumpah loh, aku Iya. tidak mengharapkan apa-apa, tapi emangnya rezeki itu nggak datang kemana ya. Terima kasih Sisternya, Iya. terima kasih Kak Tasya. Silakan nanti DM aku ya. Siap Kak Tasya. Oke, terima kasih Kak Tasya. Wah, ini luar biasa. Aku langsung disuruh DM CEO-nya Mekanism ya. Aku doakan semoga Mekanism menjadi top brand nggak cuma di Indonesia tapi kancah internasional ya. Amin. Oke, berikutnya kita ke Kak Hanum. Ini kalau kita ngomongin tentang followers, kita ngomongin tentang engagement, berarti kan di situ kita aktif menggunakan internet, aktif di digital. Nah, dari sebelum pandemi, internet ini telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sepakat ya? Apalagi sejak pandemi. Kalau sebelum pandemi aja orang berbondong-bondong punya apa sih namanya Instagram dan lain-lain. Nah, akhirnya pas masa pandemi orang lebih aktif lagi. Pertanyaan untuk Kak Hanum adalah seberapa penting sih peranan internet untuk mengembangkan bisnis makeup Kak Hanum itu sendiri? Sangat penting ya, kalau ditanya penting, seberapa penting, sangat penting gitu. Bahkan sebelum eranya smartphone, zaman masih BlackBerry juga itu kan kita pakai internet kan ya. Jadi benar-benar penting. Jadi sebenarnya internet itu kan nanti berkaitan dengan sosial media. Yang aku bilang kalau makeup artist ini kita benar-benar bergantung pada sosial media. Sebenarnya sosial medianya apapun gitu. Kalau sekarang kan sosial media yang lagi booming itu YouTube, TikTok ya, TikTok, Instagram gitu. Tapi aku memulai karir aku dari sebelum ada platform-platform tersebut gitu. Jadi dari zaman masih Twitter, masih Facebook, masih Pet, bahkan aku pakai Pet itu kan semua menggunakan internet gitu. Jadi gimana caranya kita membesarkan bisnis kita atau membesarkan nama kita ya memang butuh internet untuk menjangkau ke teman-teman yang nggak cuma ring satu, nggak cuma kayak teman-teman keluarga, tapi benar-benar di satu Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting ya sepenting itu gitu. Kalau nggak ada internet mungkin aku juga akan gigit jari kali ya Kak ya. Promonya gedor-gedor pintu ya, Say ya. Dari satu ibu-ibu ke ibu-ibu yang lain ya. Oke, jadi itu tadi jawaban dari Kak Hanum bahwasanya internet ini memberikan sumbangsi besar dan artinya menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, apalagi sebagai seorang makeup artist yang aktif di sosial media. Nah, kali ini kita akan ke Kak Tasya nih. Ini juga sama ya. Kalau aku lihat kan Mekanism ini kan juga setiap ada peluang selalu aktif gitu, entah di digital, kemudian misalnya di Instagram. Aku juga lihat Kak Tasya, lihat Kak Zaskia Diameka juga selalu up to date untuk posting misalnya model-model terbaru dari brand Mekanism. Nah, pertanyaannya yang sama, seberapa besar sih sebenarnya sumbangsi internet dalam memperkenalkan brand Mekanism kepada masyarakat? Artinya apalagi di masa pandemi COVID ini kan tentunya Mekanism akan lebih giat dan lebih banyak aktif berseluncur atau berselancar di sosial media ataupun di digital. Nah, gimana Kak Tasya? Monggo silahkan. Iya, kalau ditanya peranan internet itu aku sangat mengakui, bener kayak Mbak Hanum bilang, nggak mungkin aku gedar-gedor pintu tetangga gitu, kalau nggak ada internet aku bisa mati kutu kita di rumah aja atau tiap hari itu akan keluar rumah. Dan alhamdulillah aku kebantu banget dengan internet yang luar biasa super duper yang namanya sangat kita butuhkan, apalagi sekarang aku juga pakai Excel Home ya kan, internet rumah super cepat juga. Saat ini juga lagi, setahu aku ya Mbak Sandika, dia tuh lagi ada promo cuman 299.000 kalau nggak salah per bulan, terus kita bisa dapetin kecepatan yang up to 100 megabyte ya kalau nggak salah deh aku. Pokoknya kenapa emang aku ngomongin ini karena memang ini aku pakai dan memang benar-benar ngebantu untuk penjualan aku juga, karena memang kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak punya internet sekarang. Dan kondisi walaupun kita
kita di rumah aja koneksi harus tetap bagus, bukan hanya untuk internet aja, tapi apalagi sekarang kita kan juga harus nonton drama Korea ya kan? Ya Itu suatu dong. kewajiban ya. Itu dong, ya. Jadi itu harus seimbang, biar hati kita seimbang. Nah kebetulan karena memang Excel Home ini lagi banyak membantu aku untuk bisa menonton dan bekerja secara baik gitu, makanya aku juga pakai si Excel Home gitu. Jadi memang benar-benar sangat membantu untuk aku bekerja juga sih gitu. Dan yang pastinya sekarang lagi juga ada, kita bisa nonton Netflix, terus sekarang kan ada Disney tuh ya, kalau ada video, ada Disney Plus, terus juga bisa nonton YouTube juga. Jadi kalau misalnya kalian yang mau langganan nih langsung aja cek ke www.xlhome.co.id sekarang juga karena itu lagi luar biasa banget. Aku udah pakai, kamu kapan? Wah, luar biasa banget, tapi ini beneran loh murah banget, 299.000 per bulan dan kecepatannya up to 100 Mbps. Ini benar banget kata Tasya. Jadi info yang sudah tadi kata Tasya sampaikan itu benar 100%. Nah, buat para sisters jangan lupa ya, mau langganan internet super cepat dan stabil seperti kata Tasya, seperti brand Mekanism yang dipakai oleh semua orang ya kan. Bisa langsung ke www.xlhome.co.id sekarang juga, karena promonya biasa kalau kita ngomongin promo nggak selamanya ya, justru siapa cepat dia dapat ya. Oke. Nah, berikutnya di sini sebelum kita masuk ke sesi Q&A bersama para sisters yang sepertinya sudah penasaran. Sekali lagi untuk para sisters, nah abis ini kita akan membuka Q&A ya kan. Jadi untuk para sisters yang mau bertanya kepada Kak Tasya, kepada Kak Hanum, silakan tuliskan pertanyaannya di chat box fitur Q&A. Nanti kita akan bacakan dan dijawab langsung oleh dua perempuan inspiratif dan dua perempuan pintar yang hadir pada malam hari ini. Nah, berikutnya pertanyaan sebelum kita buka Q&A ini. Sebenarnya apa sih yang inspirasi dari mana ketika Kak Hanum ya, aku ke Kak Hanum dulu. Ketika Kak Hanum memutuskan untuk menjadi seorang makeup artist, inspirasinya tuh dari mana? Ada nggak sih kayak visinya, misinya ingin menjadi seperti apa? Sebenarnya kalau inspirasi awal untuk jadi MUA, jujur nggak ada ya, karena aku belajar makeup itu dari tahun 2008 dari aku memang ambil sekolah jurusan kecantikan, kemudian aku lanjutin S1-nya pendidikan tata rias gitu. Jadi memang aku nggak expect kalau makeup itu akan sebesar ini gitu, makeup artis, dunia makeup itu akan sebesar ini. Jadi tapi tetap aku pasti punya inspirasi ya. Inspirasinya banyak banget makeup artis yang jadi panutan aku gitu. Ada makeup artis Indonesia, makeup artis luar negeri pun ada gitu. Tapi untuk visi dan misi kedepannya di dunia makeup, sebenarnya aku nggak cuma pengen jadi makeup artis aja gitu. Tapi aku lebih kayak pengen membuka peluang untuk teman-teman menjadi makeup artis gitu. Seperti yang sudah aku lakukan di beberapa tahun terakhir, aku tuh udah ngajar makeup ya. Sekarang aku juga ada semacam tempat kursus makeup namanya Home Academy, yang mana ini udah berjalan 2 tahun, dan goals-nya mungkin visi misi aku memang pengen punya sekolah makeup gitu. Dengan background aku yang memang sudah pendidikan, jadi aku akan melanjutkan untuk mewujudkan itu, amin gitu. Jadi lebih ke arah itu sih, visi kedepannya aku lebih kepengennya nggak cuma makeup aja, tapi aku lebih kepengen punya sekolah makeup sih Kak. Ingin melahirkan para makeup artis profesional ya, karena pastinya ada rasa kebanggaan dan rasa harus sendiri, wah ini orang yang kita ajari di sekolah kita akhirnya jadi makeup artis ternama gitu ya. Oke, kita doakan semoga harapan dan visi misinya dari Kak Hanum ini bisa tercapai di 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Pertanyaan yang sama saya akan tujukan kepada Kak Tasya nih, inspirasinya dari mana sih Kak sehingga akhirnya Mekanism ini bisa menjadi brand yang tetap dikenal bahkan terus berkembang, bahkan ngeluarin berbagai macam brand-brand yang lain, Zam Kosmetik dan lain-lain gitu. Inspirasinya datang dari mana? Oke, kalau inspirasi dari Mekanism sebenarnya karena aku bukan desainer, aku hanya peminat, aku tuh peminat fashion, aku suka fashion, tapi untuk mendesain kebetulan tidak. Tapi gini, karena kalau kita bilang diri kita desainer, kita kan harus bisa gambar pola, kita harus bisa potong seperti apa, kita harus tahu banyak itu gitu. Dan aku nggak bisa gambar, tapi aku suka banget untuk memperhatikan fashion gitu. Kalau ditanya inspirasi, mestinya lebih ke Mekanism itu based on Saskia Adia Meka. Jadi
untuk mekanisme sendiri based on-nya adalah inspirasinya adalah Saskia. Kadang-kadang moodnya dia lagi bikin apa, ya ikutin dia. Terus nanti kalau misalnya dia moodnya lagi turun banget, ya ayo ya bikin, harus dibegituin kayak ayo ya aku jualan apa, aku nggak mungkin jual apa-apa lagi, nih barangnya habis misalnya gitu. Kayak aku harus memberi dukungan ke dia untuk dia bisa menciptakan sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi sejauh ini kalau ditanya siapa ya itu, tapi kalau untuk tadi apa pertanyaannya kayak kita melihat siapa ya? Apa Ini tadi bisa gimana Mas? dikira dia nanya gue, Kak, kamu kondangan nggak? Iya, aku kondangan, kamu ikut aja. Iya, oke. Ini ada yang ngomongin Oke, kondangan. Jangan lupa ya, nanti kalau kondangan Oke. pakai bajunya mekanisme, makeupnya sama Mbak Hanum tuh ya. Iya, kok suaranya tadi kayak aku kenal ya, tapi nggak, iya bukan ya? Cuman gue pakai Bukan ya? Oke, Iya, ini kita lanjut suaranya ya. masih masuk ya. Jadi kalau misalnya aku selalu bilang aku melihat orang tua aku sih yang memang sosok yang bisa membuat klise sosok Pokoknya- orang tua. Ini masuk lagi. Sebentar, halo. Halo, ini Yang siapa suaranya di siapa sana? ya? Halo. Oke. Nanti Kak promo mekanisme nanti belum ada untuk saat ini ya. Ya ini saya mau ngomong loh, saya mau ngomong skip, akhirnya saya lupa loh nanti ngomong apa. Aduh. Iya, ada sebentar ya kata Tasya. Oke, demi mengkondusifkan keadaannya, demi mengkondusifkan keadaan boleh dibantu oleh panitia dari sistem Teman-temannya ada warung nggak? Waduh, warung. Warungnya siapa? Oke, baik. Saya Siapa tidak ya? bisa meng-unmute, mungkin boleh dibantu dari Sisternet ya. Oke, tenang guys. Nanti Kak Hanum bakal kasih video tutorial. Kak Tasya juga tenang ya, jangan kemana-mana. Iya, jangan ke warung sebelah ya, karena kita ada di sini, oke? Oke, Kak Tasya lanjut. Oke, jadi kalau inspirasi lebih ke gini, klise, tapi aku selalu berpikir kayak orang tua aku adalah panutan aku, karena memang dia membesarkan 7 anaknya yang pada akhirnya pada saat itu aku pernah mengalami susah sekali Mbak Sandika, jadi kayak kita pernah tinggal cuman di berapa kali berapa gitu, terus kayak mama mau makan kayak, nih mama cuma ada segini, yang penting anak-anak mama dulu makan gitu. Dia selalu berjuang untuk anak-anaknya, yang penting anak-anaknya bahagia dan anak-anak sehat. Terus aku pernah waktu sekolah di SMA, papa aku cuma nitip uang 100.000 saking nggak berani ketemu aku, dia taruh di TU gitu, terus pakai surat kayak, Kak tolong ya ini dijaga, papa untuk dapetin ini juga nggak mudah gitu. Jadi aku selalu melihat orang tua aku yang membesarkan aku, dan mereka menjadi salah satu inspirasi aku harus sukses, aku harus bisa ada di posisi sekarang, karena aku dulu mereka yang membahagiakan anak-anaknya, tapi sekarang saatnya anak-anaknya untuk membahagiakan mereka. Jadi inspirasi aku adalah orang tua aku, ya untuk mereka. Kita sekarang kerja seperti ini ya buat mereka. Kita harus membahagiakan mereka, mereka harus senang. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang inspirasi itu kita nggak usah jauh-jauh ngambil dari mana gitu ya, tapi bisa kita lihat dari sosok kedua orang tua kita, dan itu terbukti kata Tasya, bahkan brand mekanisme ini ya bisa sampai banyak menghidupi banyak orang gitu ya. Artinya kebahagiaan itu yang tadinya niatnya untuk membahagiakan orang tua, akhirnya banyak orang-orang yang mendapatkan positive vibes dari hadirnya mekanisme ini. Oh iya, kata Tasya tadi katanya Mbak Adel suaranya Prilly masuk ya. Kan aku bilang, aku kenal sama suara itu. Sekarang aku udah marahin kok. Aku bilang suara lu. Maafkan ya teman-teman Sisternet, maaf ya. Tidak apa-apa. Kadang-kala kita suatu event itu harus ada gimmick-gimmick kata Tasya. Nggak apa-apa, itu emang gimmick kan? Ya, biar bahagia. Nanti abis ini aku telepon warung mana yang lo telepon ya, lo cari ya. Gitu. Oke, siap. Oke, Mbak Hanum ya. Ya. Tapi Kak Hanum happy kok, itu ketawa-tawa terus soalnya dari tadi ya. Oke, langsung saja kalau gitu di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box di fitur Q&A. Kita langsung tanyakan yang pertama. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Teresia. Bagaimana cara mendapatkan image diri yang unik? Mungkin maksudnya adalah gimana cara kita menemukan value dari dalam diri kita ketika kita memulai bisnis online di masa pandemi ini, karena orang sekantor atau orang yang ada di inner circle kita udah pada berbisnis juga, jadi mungkin dia bingung nih, karena orang di sekelilingnya pebisnis, dia bingung untuk menemukan value dia atau value dalam berbisnis. Nah ini yang pertama saya akan persilakan kepada Kak Tasya untuk jawab, kemudian nanti dilanjutkan oleh Kak Hanum. Silakan Kak Tasya.
Oke, kalau kita mau cari sesuatu yang tidak dijual sama orang sekarang kayaknya sudah mustahil. Karena memang semua orang pasti menjual kayak jualan bakso, ini juga jualan bakso, baju, jualan baju juga gitu. Sekarang sebenarnya kita harus tahu passion kita tuh apa gitu. Kayak Mbak Hanum, passionnya adalah make up. Mungkin kalau misalnya masuk ke baju, Mbak Hanum juga pasti akan stres gitu. Aku yang passion aku adalah kayak gini di make up maksudnya di brand aku sekarang. Tapi kalau harus make upin orang aku pasti stres. Aku tahu passion aku seperti apa. Jadi yang paling penting adalah kita harus cari tahu passion kita tuh apa. Begitu kita tahu passion kita menjalankan sesuatunya tidak akan ada beban sama sekali. Jadi kalau buat aku sebenarnya buat Mbak siapa tadi namanya Mbak Sandika? Teresia. Namanya Teresia. Teresia. Jadi Ya, saran Teresia. aku sih sebenarnya cari pertama passion kamu apa, kemudian kalau kamu sudah jalankan, sebenarnya gini, aku cuma punya 2 sih kata kunci gitu. Memulai bisnis itu orang selalu bilang, aduh aku mau mulai bisnis susah, bener nggak? Salah. Sebenarnya kalau boleh jujur, memulai bisnis itu mudah. Kenapa? Karena hype kita lagi tinggi. Kita mau cari, misalnya kita mau bikin usaha, misalnya baju gitu, fashion. Kita lagi, wah nanti kita bikin desainnya kayak gini ya. Terus nanti kita ke toko kain, nanti kita itu hype kita lagi tinggi gitu. Jadi pasti kita lagi semangatnya. Nah, yang susah adalah mempertahankannya. Pada saat bisnis itu lagi bagus, kita pasti happy. Begitu bisnis kita lagi jatuh, itu pasti gimana cara kita harus mempertahankan itu. Nah, itu sebenarnya yang sulit. Jadi kalau Mbak Teresia bilang membuat bisnis itu mudah Mbak, karena keinginan kita tuh lagi tinggi banget, kita lagi semangat banget, kita lagi mencari sesuatu yang apa yang bisa untuk bisnis. Tapi begitu bisnis itu lagi nggak bagus, nah itu tuh gimana caranya kita. Nah jadi buat aku sekarang Mbak harus tahu passion yang Mbak Teresia apa. Misalnya di masak kah, di fashion, yang begitu kamu menjalankan itu, kamu nggak akan merasa kayak misalnya orang masuk kerja gitu, begitu hari Senin pasti ada istilah I hate Monday. Nah, kalau kamu masih ada kata I hate Monday, berarti kamu masih belum nyaman dengan passion kamu, apa yang kamu kerjakan. Nah, aku contohnya, aku setiap hari Senin, mau masuk hari Senin tuh aku happy banget. Karena apa? Karena aku bisa melakukan apa yang bisa aku lakuin buat orang lain. Aku bisa, oke, kita bisa menciptakan apa lagi. Oke, aku bisa temu teman-teman aku di kantor. Itu aku happy. Nah, aku udah tahu tuh passion aku di situ. Jadi yang paling penting kalau kita memulai bisnis, cari passion kita apa, yang kedua mau belajar dengan orang lain walaupun dia lebih muda, mau terima masukan, dan yang paling penting adalah jangan pernah takut gagal gitu, karena yang namanya mental pebisnis itu siap untuk gagal, dalam arti kalau gagal kita harus siap, kalau kita nggak siap untuk gagal kita nggak bisa jadi seorang pebisnis gitu. Setuju banget, untuk menjadi seorang pebisnis harus handal. Sama nih kata Syah, aku juga bangun bisnis, kalau nggak punya mental baja, nggak punya mental yang kuat, kita bakalan jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi itu tadi ya jawabannya dari kata Syah untuk Kak Teresia. Intinya sih sebenarnya kalau ditanya, aduh bisnis apa ya, nggak ada, kayaknya semua udah ada. Tinggal kitanya nih, sukanya di bidang apa, nanti kita bisa explore. Nah kita akan langsung saja ke Kak Hanum dengan pertanyaan yang sama gitu kan, gimana sih cara kita bisa mendapatkan value untuk bisnis kita di saat semua orang juga berbisnis. Monggo Kak Hanum. Kalau untuk secara umum mungkin Kak Tasya udah menjelaskan secara detail ya. Jadi mungkin aku akan menjelaskan secara segmented gitu untuk menjadi makeup artist gitu. Gimana caranya kita terlihat menonjol, unik di antara makeup artist lainnya gitu. Kalau buat aku sih yang pertama fokus dengan apa yang kita jalani gitu. Karena untuk menjadi makeup artist itu benar-benar harus fokus. Selain fokus, kita juga harus konsisten gitu. Jadi untuk menjadi makeup artist yang unik dan yang berbeda, kita harus punya ciri khas pastinya ya kan. Jadi dari ciri khas itu kita akan dikenal oleh masyarakat, oleh teman-teman gitu, dan akan disukai gitu. Jadi untuk membentuk ciri khas itu tadi ada fokus dan konsisten dengan apa yang kamu sukai. Dan yang paling penting itu dari hati. Misalkan, aku sukanya jenis makeup yang Korean makeup look karena aku suka Korea-Korea gitu kan. Gitu. Tapi sekarang trennya lagi Thailand makeup look nih, yang bold banget misalkan gitu, atau yang natural banget. Tapi ternyata hati aku tuh into ke Korean makeup gitu. It's okay, nggak apa-apa. Jadi jalanin sesuai dengan apa yang kamu sukai gitu, apa yang Oke, halo Mbak Hanum.
Mbak Hanum, apakah ada di lokasi? Sepertinya kondisi sinyal ya. Seperti kondisi sinyal, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau misalnya Mbak Hanumnya udah stay lagi di tempat, kita akan mendengarkan lagi penjelasan dari Kak Hanum. Oke, kita akan, sudah ya Kak Hanum, halo. Halo, maaf. Oke, boleh dilanjut. Tadi sempat freeze ya. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi tadi intinya dari hati aja gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan makeup yang seksi makeup look, Korean makeup look, ya jalani terus fokus dan konsisten ke situ gitu. Tapi tetap juga harus belajar. Dengan cara kalian belajar dapat ilmu baru, setelah itu kalian kulik sendiri, menggabungkan sendiri antara ilmu baru dengan tipe makeup yang kalian sukai. Jadi kalian nggak akan lari dari ciri khas. Seperti yang Kak Tasya tadi bilang ya, kalau mengikuti tren itu baik, tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita kehilangan identitas karena terlalu mengikuti tren. Tuh, apalagi kalau makeup tuh berpengaruh banget, karena makeup itu pergantian trennya tuh cepet banget gitu. Setiap tahun, setiap 2 tahun tuh udah bener-bener berubah banget deh trennya. Look yang ngehitsnya tuh udah beda banget. Oke, terima kasih Kak Hanum untuk penjelasannya. Nah, berikutnya kita di sini ada pertanyaan dari Kak Mahmuda Rashid. Ini ditujukan kepada Kak Tasya. Kak Tasya kasih tips dong apa yang harus dikuasai buat seorang pebisnis pemula. Atau mungkin persiapannya ya, persiapkan yang harus dilakukan bagi seorang pebisnis pemula. Oke, kalau persiapan sih sebenarnya gini, ada istilah Kak, aku nggak bisa punya, aku kayaknya belum bisa usaha atau belum bisa memulai bisnis. Kenapa gitu? Kepentok sama yang namanya modal, ya kan? Kadang-kadang orang suka kepentok sama yang namanya modal. Nah, aku selalu jelasin sama semua orang kayak modal itu yang harus mengikuti apa yang mau kamu bikin gitu. Jadi dalam arti kayak kamu cuma punya modal 1 juta nih misalnya mau mulai usaha, ya udah bikin. Apalagi sekarang kita tinggal di era yang luar biasa banget, kita mau promo nggak perlu mengeluarkan uang ekstra untuk kayak kita promo harus kecuali kita mau buka satu tempat. Makanya sekarang kita bersyukur hidup di era internet yang luar biasa yang banyak membantu, apalagi juga kayak kita mau jualan di Instagram gitu, kita nggak perlu dimintain biaya kan gitu kan. Jadi sebenarnya adalah kamu harus benar-benar yakin dengan apa yang mau kamu bikin. Misalnya kamu mau bikin misalnya fashion, tapi misalnya modalnya nggak banyak, ya udah fashion kamu bikin kayak dari kerudung dulu aja. Kerudung aku juga pada saat memulai zaman dulu bukan Mekanism tapi Zaskia Meka itu juga jualan kerudung. Percaya nggak sih, kerudung yang bahannya kayak satin ceruti gitu. Terus aku beli ke tukang jahit yang udah ada motifnya, terus aku ke toko bahannya tuh yang bang potongin ya 110 dikali sekian, itu udah dipotong-potongin. Aku cuman modal suruh tukang jahit neci pasang label. Jadi buat aku sebenarnya mau memulai usaha itu nggak susah, yang penting kemauan dan keinginan kamu harus benar-benar bisa menjalankan itu dan harus kuat gitu. Misal punya saingan, punya apa ya, saingan itu dijadikan teman untuk kita bisa belajar, oh ternyata dia bisa sukses itu karena apa, jangan dijadiin musuh. Nah terus kadang-kadang ditiru dikit marah, nggak bisa, kita harus bisa siap dan kuat gitu. Nah nanti buat siapa tadi namanya Mahmuda Rashid. Mahmuda Rashid, nanti kamu DM aku, nanti apa yang misalnya kamu masih mau tanyain, nanti aku akan jawab lebih detail lagi. Tapi kalau misalnya kamu ternyata punya usaha, misalnya makanan atau apa, boleh kirimin ke aku, nanti aku bantu jualin usaha kamu ya, aku promoin ya. Aduh, baik banget Kak Tasya, terima kasih loh. Iya, sama-sama. Oke, tadi udah ke aku, terus ke Kak Mahmuda ya. Kita doakan semoga Kak Mahmuda kalau beneran serius pengen jadi pebisnis, nah semoga bisa jadi pebisnis yang handal. Oke, berikutnya kita akan ke Mbak Hanum ya, ke Mbak Hanum karena ini pertanyaannya, ini kayaknya kenal nih yang ngasih pertanyaan ya. Ada Mbak Adelia Panjaitan, pertanyaannya ditujukan kepada Mbak Hanum. Mbak Hanum, gimana sih caranya bisa bikin video yang berubah-berubah kayak ice cream Blackpink itu, karena dan butuh waktu berapa lama untuk memulai bikin ide tersebut, kemudian editing dan sampai akhirnya dipublish. Ini dapat pujian dari Mbak Adel karena keren banget videonya kata gitu. Oke, silakan Mbak Ana untuk dijawab. Sebetulnya aku nggak expert dalam hal itu ya. Itu benar-benar memang aku memulai
makeup dan bikin video transisi itu pure karena pandemi gitu. Karena pandemi kan jadwal aku kosong lah secara tiba-tiba dan aku harus produktif mau nggak mau. Jadi gimana caranya aku bikin video-video gitu. Nah untuk kalau yang tadi ditanya kan spesifik ya video ice cream. Sebenarnya sebelum video ice cream tuh aku udah banyak juga bikin video gitu. Jadi untuk tahu dan bisa itu karena aku udah lumayan ya ibaratnya latihan lah sebelumnya untuk bikin video itu. Nah, kalau untuk yang bikin video ice cream, yang belum tahu video ice cream itu lagunya Blackpink featuring Selena Gomez. Jadi aku kayak kayak bikin video transisi dari lagunya, terus aku bermake up sesuai dengan karakter. Misalkan aku jadi Selena Gomez, aku jadi Lisa gitu ya, meskipun nggak terlalu mirip ya, tapi at least rambutnya dibuat mirip, styling make up-nya dibuat mirip gitu. Jadi pertama aku belajar kalau makeup aku udah bisa lah ya. Kalau untuk belajar hal lain kayak soal editing dan itu benar-benar aku belajar dari YouTube, benar-benar dari internet aja gitu. Aku download aplikasinya, aku belajar gimana sih caranya untuk edit via aplikasi itu benar-benar dari YouTube. Akhirnya belajar sampai tengah malam, ngeditnya pun sampai tengah malam gitu. Akhirnya jadi lah gitu. Nah untuk idenya juga benar-benar cari-cari di internet sih, karena kan kemarin sempat juga seperti itu gitu. Jadi intinya mungkin sekarang kalian ngerasa juga kayaknya gue nggak bisa deh bikin video kayak gitu. Dulu pun aku juga berpikir kayak gitu. Aku berpikir, aduh gue nggak bakal bisa deh make upin diri gue jadi orang, apalagi make upin muka aku jadi kayak Selena Gomez, secara muka aku tuh yang Chinese look gini kan gitu. Tapi ternyata nggak ada yang nggak mungkin, harus dicoba. Mirip nggak mirip ya urusan belakangan, yang penting kita udah berusaha gitu. Jadi kalau kalian mau, iya kalian harus coba dulu gitu. Nanti pas pertama kali coba pasti kan ada kesalahan, kekurangan, nanti belajar dari itu, akhirnya lama-lama akan bisa membuat suatu karya yang perfect gitu loh Kak. Jadi jangan takut untuk kayak gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan kalau ditanya butuh berapa... Halo? Iya, halo Kanum. Oh, tadi mau ada lagi yang disampaikan? Iya, pokoknya intinya memulainya itu loh jangan takut. Seperti tadi yang Kak Tasya bilang, memulai bisnis tuh nggak susah kan. Sama mau mulai menjadi sosok atau membuat karya yang kreatif itu juga nggak susah gitu. Yang penting kita mulai dulu gitu. Kadang orang tuh cuma kepikiran kayak nggak bisa, susah, gimana. Jadi terlalu banyak hal yang dipikirin gitu. Kalau aku orangnya, nggak, gue harus maju aja dulu. Kalau salah atau nanti nggak jelek ya udahlah itu urusan belakangan. Yang penting gue udah usaha gitu. Karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Asik kan? Setuju nih, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, tergantung dari kitanya, konsisten dan seberapa rajin nggak sih kita tuh harus bisa keluar dari comfort zone kita. Nah ini masih untuk Kak Hanum ya pertanyaannya, gimana nih caranya menyemangati diri sendiri di saat lingkungan tidak mendukung mimpi kita dan membuat mood kita tetap bagus untuk mengejarnya. Nah, pernah nggak sih mungkin Kak Hanum ada di kondisi di mana misalnya kepengen jadi sesuatu gitu kan, tapi lingkungan tidak mendukung, tapi Kak Hanum tetap bersih keras untuk gue harus membuktikan bahwa gue bisa gitu. Nah, itu gimana tuh Kak Hanum tipsnya? Nah, ini sebenarnya tips menyemangati diri sendiri. Ini sebenarnya relate banget sama yang aku hadapi zaman dulu ya, zaman aku masih berkuliah. Karena aku kuliah memang pendidikan tata rias, yang notabene satu kelas itu cewek semua dan satu kelas itu juga belajar make up. Jadi kita semua bisa make up gitu loh Kak. Nah, pada saat kuliah memang kondisi keluarga aku kurang baik sehingga aku harus harus mencari uang lah gitu untuk aku kuliah dan untuk membantu kondisi keluarga. Jadi waktu itu aku mikirnya bukan gimana caranya jadi ngehits dengan kerja terus, tapi gimana caranya cari duit gitu kan. Nah, kalau kita mau mau konsisten, ya kuncinya cuma satu, rajin kan. Jadi setiap hari tuh aku kayak hampir setiap hari aku make up, kadang bahkan cabut-cabutan mata kuliah gitu. Jadi beberapa kali dan sering banget teman-teman nggak mendukung aku gitu, kayak mungkin ada perasaan iri hati kali ya, kayak aku kok jobnya banyak tapi teman-teman yang lain tuh sama tapi tuh nggak banyak gitu. Jadi pada saat itu benar-benar aku kayak berjuang sendiri dan untuk menyemangati diri sendiri ya, pas aku tuh kayak anaknya dendaman gitu loh Kak. Nggak tahu ini bagus atau enggak ya. Aku tuh dendaman kayak lo
kayak gitu ke gue, lihat aja nanti gue bakal bisa sukses gitu. Aku selalu kayak gitu. Jadi entah ke hal apapun, ke teman, bahkan ke pacar gitu, pada saat dulu zaman dulu ya, zaman dulu aku pacaran diputusin cowok, terus kayak aku tuh langsung awas aja ya, lihat aja gue bakal langsung lihat aja kayak gitu. Aku tuh dendaman kayak gitu. Jadi kadang punya sifat dendaman bagus juga sih ya. Tapi by the way kalau ngomongin soal mantan, Kak Anom, abis itu bikin konten nggak di TikTok ya kan? Menyesal mantan aku yang dulu, bukanlah aku yang sekarang. Kan banyak tuh anak-anak muda yang bikin konten mantan menyesal kalau sekarang ya, ada cerita-cerita gitu. Enggak lah ya, kayak tetap fokus bikin konten tentang make up ya. Oke, Kak Anom, ada lagi yang mau disampaikan? Sama ini, kalau membuat mood kita tetap bagus untuk mengejarnya, ya sebenarnya itu kan profesional ya kalau mood. Mungkin aku ada di saat aku nggak profesional, kayak aku lagi marah, aku jadi nggak terlalu bad mood lah sama klien gitu. Tapi semakin nanti kita profesional, semakin sering ngejob, semakin jam terbang makin tinggi, profesionalitas itu akan kebangun dari diri kita sampai pada fase dimana ya lo habis putus juga tetap bisa make up, lo nggak berpengaruh sama hasil make upnya kayak gitu. Jadi kalau untuk mood, aku sih karena aku suka make up, jadi kayak make up tuh jadi kayak mood boosternya juga gitu. Jadi kalian harus suka. Apalagi sekarang make up terus bisa menghasilkan moodnya lebih mood booster lagi ya. Kalau dulu jadi hobi, sekarang jadi cuan gitu kan. Oke, terima kasih Kak Anom atas jawabannya. Nah, sekarang kita ke Kak Tasya dengan pertanyaan yang sama. Gimana sih cara kita bisa menyemangati diri sendiri di saat lingkungan tidak mendukung mimpi kita? Pernah nggak nih Kak Tasya alami? Atau mungkin salah seorang kerabat dekat dari Kak Tasya juga pernah mengalami ini? Oke, kalau misalnya nggak dukung sih, aku selalu bilang gitu, aku mungkin tipikal orang yang akan mendukung apapun impian siapapun selama itu positif. Tapi kalau kita pernah ada di posisi yang kayak tidak didukung gitu, alhamdulillah aku tidak pernah merasakan itu, Mbak. Jadi memang kalau ditanya situasi, ya mungkin situasinya kita harus berpikir aja kalau misalnya kita tidak didukung berarti memang ada yang salah, apalagi misalnya kita tidak didukung sama yang namanya orang tua. Kadang-kadang banyak tidak didukung itu, kadang-kadang mungkin orang tua berpikir kayak mungkin gini, ada orang tua yang memang pendidikannya mementingkan pendidikan. Begitu anaknya mau menjadi seorang makeup artist atau penyanyi gitu, dia ngerasa gak ada hubungannya sama pendidikan, ngapain kamu kerja di situ gitu. Nah, kita tuh sebagai anak atau sebagai seseorang lebih yang daripada kita terlalu sering berbicara, lebih baik kita tunjukkan dulu. Kita tunjukkan yang terbaik. Nanti pada akhirnya orang yang tidak mendukung itu akan melihat, apalagi kalau kita sukses. Jadi memang segala sesuatu kalau tidak didukung, bukannya kita malah mengikuti, maksudnya kayak kita jadi kayak marah, bukan seperti itu, tapi lebih baik kita menunjukkan kalau ternyata yang dia bilang tidak didukung itu akan menjadi baik gitu kan, ternyata bisa kok gue gitu. Jadi lebih baik kita menunjukkan dulu kalau kita bisa gitu. Lebih baik itu sih, lebih baik kita do it something daripada kita terlalu talking too much gitu ya. Jadi lebih baik kita melakukan sesuatu supaya orang melihat hasilnya. Iya, benar banget kata Tasya. Jadi kalau misalnya kita terlalu mikirin orang yang gak dukung kita, yang ada kita jadi kayak terkungkung sama situasi itu gitu kan. Mendingan kita udah deh do the best aja, kita fokus, nanti orang akan melihat pada momen yang tepat gitu ya. Nah, berikutnya ini ternyata makin malam makin banyak yang nanya. Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 3 menit. Nah, saya akan membacakan ini pertanyaan terakhir untuk Kak Hanum dan juga untuk Kak Tasya ya. Untuk Kak Hanum terlebih dahulu, gimana caranya memulai Home Academy? Karena ceritanya ini pertanyaan dari Kak Siti Sa'dia. Saya punya keponakan udah mau lulus di Fakultas Seni Tata Rias Wajah di UNJ juga. Pengen bisa kayak Kak Hanum, bisa buka Home Academy. Nah dulu ceritanya waktu awal memulai Home Academy ini gimana Kak Hanum? Silakan dijawab secara singkat. Masih di mute Kak sepertinya. Iya. Terlalu nyaman ya. Oke, silakan. Tempat belajar makeup lah ya, belajar makeup. Jadi kalau misalnya memang saudaranya udah suka atau memang udah lulusan pendidikan tata rias, harus dilatih dulu nih daya mengajarnya, karena bukan cuma sekedar oh gue bisa makeup ya udah belajar sama gue, tapi kalau kita ngajar itu kan memang ada trik dan ilmunya sendiri ya. Jadi aku saranin sih untuk
buka private aja dulu, kayak siapa yang mau belajar kamu ajarin, yang kayak gitu-gitu secara gratis, yang kayak jadi harus dilatih skill ngajarnya dulu 1 tahun sampai 2 tahun, baru nanti lama-lama dia yang akan bisa mengembangkan, oh ini mau dibawa kemana ya, aku tuh lebih suka make upin orang atau ngajar ya gitu, karena nggak semua orang tuh bisa ngajar, nggak semua makeup artist tuh suka ngajar dan bisa ngajar, karena mengajar itu adalah salah satu hal yang sulit karena tanggung jawabnya besar gitu, bukan cuma sekedar oh gue makeup lo lihat nih, tapi kita harus menyampaikan, memberi ilmu yang bisa diserap oleh murid-murid kita gitu. Jadi saran aku sih itu, meskipun udah lulusan pendidikan tata rias, berarti kan background-nya udah ada nih pendidikannya. Tinggal latihan di dunia nyatanya dulu, baru setelah itu nanti dia akan tahu passion-nya tuh di mana gitu. Oke, jadi nggak bisa juga ya Kak Hanum ya, maksudnya mendadak gitu kan, tiba-tiba udah lulus langsung bikin akademi gitu. Perlunya tentunya ada jam terbang dari sisi skill make up ya, kemudian juga jam terbang untuk mengajar. Setuju tuh tadi Kak Hanum bilang bahwa tidak semua make up artist itu bisa mengajar, karena mengajar ini punya tanggung jawab yang besar. Saya terima kasih Kak Hanum atas jawaban inspirasinya. Nah berikutnya kita ke Kak Tasya nih, pertanyaannya kayaknya pertanyaan yang dikepoin sama seluruh masyarakat Indonesia ya. Pertanyaannya datang dari Kak Faizah nih. Seberapa pengaruh sepengaruh apa dukungan suami untuk Kak Tasya? Apalagi ini kan maksudnya suami Kak Tasya ini kan seorang public figure juga, terus tahu bahwa keluarganya besar, bisnisnya juga bareng sama keluarga dan lain-lain. Nah, gimana nih kita para sister penasaran gitu. Sepengaruh apa dukungan suami untuk Kak Tasya? Jawab ya. Jadi aku bersyukur alhamdulillah punya suami seorang Bang Ferry, karena memang orang yang tidak pernah melarang aku melakukan sesuatu apapun. Jadi misalnya aku bilang kayak, Abang aku mau usaha ini, dia dukung. Bahkan di awal-awal adanya mekanisme, Abang yang terjun langsung juga untuk membantu sistem yang ada di mekanisme. Dan dukungan dia selalu buat aku luar biasa, dalam arti kayak apapun yang aku lakuin, apapun yang dilakukan sama istrinya, selama istrinya happy dan selama itu positif nggak apa-apa. Aku termasuk orang yang kemudian gitu kan, dulu mungkin Abang orang yang temperamennya luar biasa gitu, tapi seiring berjalannya waktu dia jadi lebih bisa belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik pastinya, dan lebih tenang gitu. Dan kesini juga kayak misalnya aku tuh kalau lagi stres banget ya sebelum COVID-19, itu tuh me time-nya aku ya, itu adalah aku harus nonton konser musik. Itu aku. Nggak usah kasih aku apa-apa, jangan kasih tas aku barang-barang kayak branded, aku nggak suka barang-barang branded gitu. Yang aku suka adalah me time aku adalah even kayak apapun, aku mau datang ke konser musik manapun, itu mau konser musik sampai jam 1 atau jam 2 pagi, Abang kayak, boleh nggak aku gini? Dia cuma bilang sama siapa? Sama ini, sama Iya, sama ini gini. Oh ya udah. Jadi apapun yang mau aku lakuin, aku tidak pernah dilarang sama Abang, kecuali emang itu negatif gitu. Jadi dukungan dia luar biasa, dan aku selalu punya prinsip dari dulu sama Abang adalah nggak diri aku sih. Jadi aku selalu bilang kalau begitu aku menikah, aku punya prinsip uang suami adalah uang istri dan anak, ya kan? Benar kan ya? Benar nggak? Benar. Oh, benar. Oke. Jangan di mute nih. Nah, terus kalau uang istri adalah uang istri, ya kan? Ya kan? Itu prinsip orang pasti seperti itu gitu. Tapi dari begitu awal aku menikah, bukannya aku jadi kayak nih aku mengombar-ngombar, enggak, aku justru pengen ngebuka pikiran teman-teman semua kayak uang suami, uang istri dan anak. Dan aku selalu punya prinsip adalah uang istri itu adalah uang suami dan juga uang anak. Kalau nggak ada restu, nggak ada ridho dari suami, nggak mungkin aku ada di titik sekarang yang bisa bekerja sampai saat ini. Jadi kita sebagai seorang istri bukan berarti harus meninggi-ninggi, oh gue penghasilan lebih besar, oh lo lebih kecil. Enggak seperti itu. Di saat kita bisa membantu keluarga, itu pasti kita bisa menjadi seorang yang kita punya sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi aku ada di titik sekarang ya karena suami aku juga. Kalau dia nggak ngizinin nggak mungkin ada di sekarang. Jadi kalau ditanya support apa, semua apa yang membuat aku happy dia kasih gitu. Mau aku me time aku nih selama COVID-19 adalah aku naik mobil muter doang denger musik. Itu dikasih sama dia. Nanti balik ya 15 menit gitu. Jadi aku pokoknya yang penting aku dengar musik sama, dan sekarang aku punya me time aku adalah nonton Korea. Dia tidak pernah mengganggu aku nonton Korea. Terima kasih Abang. Aduh, Kak Tasya, nonton Korea ini sama nih. Aku belum menyelesaikan drama Korea Startup nih. Oh, aku sudah.
Nanti Aku kita cuma mau ngobrol. bilang, Gimana? aku cuma mau bilang, aku tuh belum pernah di make upin sama Mbak Hanum. Kayak next time aku harus di make upin sama kamu ya. Wah, itu tuh, Manu. Kabar Terus aja. ya abis ini ya. Nah, nanti Iya. make upan sambil ini ngomongin drama Korea, iya kan? Oh nyambung kok sama aku. Kamu mau yang mana? Oh aku tim Pahan Aduh. ya. Tahan. Aku belum Tahan. selesai nonton. Pahan. Udah Pahan tuh lebih mature, lebih segalanya lah. Pokoknya jangan kasih aku yang lain, Pahan aja. Aduh. Udah, yuk lanjut fokus. Siap. Oke, ini nggak terasa ya obrolan kita sudah sampai di 8:30, nggak terasa banget. Makasih banget buat Kak Hanum, makasih juga buat Kak Tasya yang sudah memberikan keseruan di webinar kita kali ini dalam acara Festival Webinar Pintar, Perempuan Pintar, Semua Pintar. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Oke, Terima luar kasih. biasa, sama-sama. Ini mau minta closing statement, tapi Kak Tasya closing statementnya jangan ini ya, jangan ngobrolin drama Korea yang startup ya. Iya nih, aku ngelihat di sini ada MC yang satu lagi udah mulai ketawa-tawa gara-gara kita ngomong drama Korea. Mohon maaf ya, Mbak Mima. Aduh, Mari. iya, mohon maaf Oke, ya, Mbak Mima. kita Oke, harus, siap. iya, oke. Jadi closing statement ya, serius ya. Serius. Iya, oke. Sama satu lagi Kak Tasya. Apa? Kak Tasya satu lagi. Jadi closing statement sekaligus testimoni terkait tentang kelas Festival Webinar Pintar kali ini. Oke. Yang penting adalah buat teman-teman, apalagi semua teman-teman aku yang wanita yang ada di luar sana, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi itu bebas. Kamu bermimpi setinggi-tingginya, karena mimpi itu tidak ada yang minta dibayar gitu. Jadi aku bukan seorang pebisnis, dalam arti aku bukan sekolah bisnis saat itu, tapi aku bisa menjalankan bisnis aku dengan baik dan sampai sekarang masih berjalan. Karena yang penting adalah kemauan dan keinginan itu yang masih bisa berjalan sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau punya usaha bisnis, mau mempunyai usaha apapun, selama kita punya tekad dan tekad yang kuat, aku yakin pasti bisa. Dan dengan kondisi sekarang, apalagi era pandemi COVID-19 ini, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Justru kita harus bersahabat sama COVID-19 dalam arti bukan berarti kita berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana, terus kita jadi tidak produktif, tapi kita harus berpikir dengan kita diam berdiri di rumah, kita bisa melakukan apa yang lebih baik buat kita, buat keluarga, dan buat lingkungan sekitar. Dan buat aku acara kayak gini luar biasa banget, aku bersyukur banget diundang sama Sisternet, Excel Home, buat teman-teman di sini, buat tim, buat Mbak Adel, buat Mbak Sandina, buat semuanya, terima kasih. Kayaknya ini bukan harus ada di Hari Ibu aja, tapi karena banyak teman-teman yang perlu banyak cerita sharing seperti ini untuk bisa membangun bisnis ataupun bisa menjadi wanita yang kuat. Mudah-mudahan teman-teman yang udah ikutan acara Sisternet ini bisa menjadi wanita yang kuat, wanita yang tough. Dan pesan buat teman-teman yang ikut acara hari ini, kalau kalian punya bisnis apapun, insya Allah aku akan bantu. Selama bukan fashion, selama bukan baju muslim, kalian DM aku, kirimkan produk kamu, nanti akan aku bantu promokan, jangan tanya harga atau apapun, karena aku akan membantu teman-teman UKM atau apapun yang kita harus bisa maju bersama. Perempuan harus bisa mandiri. Wah, biasa ya. Jadi dukungan untuk para pelaku UMKM khususnya perempuan di seluruh Indonesia ini juga didukung oleh Kak Tasya Nurmedina selaku founder Mekanism. Terima kasih Kak, closing statement yang sangat inspiratif sekali. Nah, berikutnya kita akan dengarkan closing statement dan juga testimoni tentang kelas Festival Webinar Pintar yang akan disampaikan oleh Kak Hanum. Melanjutkan dari kata Tasya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kalau dari aku, jangan pernah takut untuk memulai juga. Jadi jangan cuma mimpi, tapi kalian juga harus mulai, karena kalau cuma mimpi tanpa dimulai, ya hanya jadi angan-angan gitu ya kan. Jadi nggak usah terlalu banyak mikirin teknis yang ini begini, mulai aja dulu sebisanya, semampunya gitu. Dan juga karena kalau kalian nggak memulai, kalian nggak akan tahu kurangnya di mana gitu ya kan. Untuk acara ini jujur aja aku sangat terbantu banget ya, karena selain aku kayak mengisi acara di sini, aku tuh banyak banget dapet insight baru dari Kak Tasya yang luar biasa. Aku kayak wow. Dan aku dan Kak Tasya masih satu frekuensi gitu loh, secara value-nya tuh kayak aku jadi mengagumi Kak Tasya banget. Padahal aku cuma ikut satu ini aja gitu ya. Jadi nextnya event yang lainnya, karena ini benar-benar membantu banget, apalagi di masa pandemi kita semua susah kan untuk menghadiri event-event kayak gini dengan free gitu, ini luar biasa banget. Jadi ya itu
Itu aja sih pesan dari aku. Oke, terima kasih Kak Hanum juga yang sangat inspiratif juga memberikan kebermanfaatan buat kita semua dan nggak pernah lelah untuk bikin konten yang kreatif, yang inovatif ya kan di channel ataupun di sosial medianya Kak Hanum. Jangan lupa ya di follow Instagramnya. Oke, terima kasih untuk para sister semua yang telah mengikuti rangkaian acara Festival Webinar Pintar kali ini dan utamakan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk download aplikasi Sisternet untuk membaca berita ataupun daftar kelas-kelas menarik yang ada di aplikasi Sisternet, bisa download langsung di App Store maupun di Google Play Store dan share keseruan kelas webinar pintar posting di IG story akun para sister semuanya tk@sisternet.id ya. Oke, kalau gitu untuk menutup pada hari ini kita akan kembalikan kepada MC kita, ada MC Mima. Terima kasih Kak Sandika. Wah, seru banget ya tadi ya. Jadi jangan lupa untuk kalian yang sudah mengikuti berbagai kelas ya selama event ini berlangsung hari pertama, silakan untuk share keseruannya di Instagram. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Sandika ya, jangan lupa untuk mention dan juga tag @sisternet.id. Dan kita punya hadiah spesial, ini untuk 10 orang pemenang, ada New Normal Kit dari XL Home. Caranya itu tadi, gampang banget. Kalian cukup share keseruan acara ini dengan mention dan juga tag @sisternet.id dan juga @xlhome. Thank you sekali lagi untuk Kak Sandika. Dan dengan berakhirnya tadi untuk kelas ke-7 hari ini, maka berakhir sudah rangkaian acara Festival Webinar Pintar Sisternet yang dipersembahkan oleh XL Axiata dan berkolaborasi dengan XL Business Solution, XL Prioritas, XL Future Leader, dan XL Home, serta didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta OCBC NISP. Dan tentunya juga sekali lagi kami ingin mengingatkan untuk para sister sekalian, ini kita punya kompetisi yang seru banget di mana kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah senilai total 50 juta rupiah untuk bisnismu, video profil usaha dan juga produk foto produk ini dari Sisternet dan juga Bank OCBC NISP. Caranya silakan kalian bisa langsung submit artikel cerita impian bisnis kalian di 2021 dengan menjadi anggota dari Sisternet sekarang juga. Jadi langsung aja kalian bisa langsung mengunjungi ke www.sisternet.co.id dan install aplikasi dari Sisternet dengan mendownloadnya di Google Play Store dan juga Apple Store. Dan besok kita akan mulai dari jam 9 pagi, pastinya akan ada banyak sekali keseruan lainnya, informasi menarik dan juga insight-insight yang akan sangat berguna sekali untuk para perempuan Indonesia biar bangkit sama-sama kita majukan usaha kecil dari para perempuan Indonesia biar makin maju lagi, biar dapat banyak ide-ide cemerlang, kreatifnya makin nambah lagi, dan pastinya juga dapetin banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari para perempuan-perempuan hebat Indonesia yang akan menjadi narasumbernya besok. Dan tentunya juga sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih untuk para narasumber hari ini yang luar biasa. Boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah untuk para narasumber dan juga moderator. Dan akhir kata tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para partners, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kemudian XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, XL Future Leader, dan tentunya juga Bank OCBC NISP yang telah mendukung penuh acara ini. Kita bertemu lagi besok jam 9 pagi, tentunya masih dalam keseruan dari rangkaian acara Festival Webinar Pintar Sisternet, Perempuan Pintar, Semua Pintar. Selamat malam, sampai jumpa besok. Hai sis! Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang.
Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar.